wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sapnadia dari Prodi Psikologi dengan NIM 2010801022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada dengan segala kekuasaannya. Sejak kita di bangku sekolah dasar, kita telah diajarkan mengenai rukun iman tersebut yang terdiri atas iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir, dan iman kepada qada dan qadar. Dalil yang menerangkan tentang iman kepada Allah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Shadaqallahul alim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Poin yang kedua, pengertian wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata, wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Arti wujud ada sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih dapat digambarkan dengan kenyataan, tetap dan kekal, dan kesempurnaan wujud serta kekuatannya tergantung pada kesempurnaannya. Poin yang ketiga, pengertian tauhidullah. Kata tauhidullah bermakna menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam segala hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan hal apapun, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, maupun asma wa sifat. Poin yang keempat, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam setiap kegiatan ibadah. Segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah dan untuk Allah. Tauhid uluhiyah sebagai inti dakwah para rasul, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ibudullahi wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk menyerukan kepada setiap umat, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Poin yang kelima, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah merupakan alasan dari tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di bumi dan di akhirat. Dalil yang menunjukkan bahwa Ialah yang menguasai sekaligus yang mengatur alam semesta adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkannya hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Quran Surat Ali Imran ayat 26-27. Poin yang keenam, pengertian asma wa sifat, yaitu bermakna meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditentukan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW yang pantas disematkan bagi Allah Ta'ala tanpa takwil dan taktil dan tanpa takyif dan tamsil. Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha pendengar lagi maha melihat. Quran Surat As-Surah ayat 42. Barang siapa menentang asma dan sifat Allah atau memberi nama Allah dan menyifatinya dengan nama-nama atau sifat selain yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, atau melakukan takwil dari makna yang sebenarnya, sungguh dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu serta berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadhibah, yang artinya, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 8. Poin yang terakhir, pengaruh iman kepada kehidupan sehari-hari. Iman bagaikan magnet. Jika magnet semakin besar lampunya, juga semakin terang dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat dari gerakan ibadah wajib maupun yang sunnah. Tidak pernah diberhenti dilakukan, itulah pengaruh iman yang kuat. Keyakinan kepada yang maha benar. Manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kebahagiaan. Masing-masing orang memiliki standar kebahagiaan tersendiri. Ada yang menilai kebahagiaan dari uang, percintaan, keluarga, prestasi, hingga sukses dunia akhirat. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan yang terbaik serta berdoa dan Allah akan melakukan sisanya. Yang kedua, kedamaian. Mempercayai Allah artinya Anda akan hidup berbahagia dengan damai. Orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hidup dalam rasa cemas, selalu meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya membuatnya merasakan hidup yang tidak damai. 3. Keselarasan. Manusia terdiri atas jiwa, tubuh, emosi, nilai-nilai, dan kecerdasan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia perlu menjelajahi kehidupannya dengan keselarasan atas aspek-aspek tersebut. Yang keempat, pandangan hidup yang jelas. Sebagai seorang muslim yang beriman, Anda akan berjalan sesuai dengan sumber pokok ajaran Islam. Bagaimana Anda melihat suatu hal juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, merasakan aman. Dunia yang penuh dengan kejahatan dan banyak permasalahan serta cobaan tentunya bukan hal yang bisa Anda sepelekan.
Dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan merasakan aman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada di sisi Anda. Mungkin cukup sekian poin-poin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.